Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang toharoh. Bersama saya, Ibu Siti Nuni Khairul Iftitah dari SMPN 1 Grogol. Kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan indikatornya adalah menjelaskan pengertian bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Anak-anak, perhatikan materi berikut ini. Ada yang tahu apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Apakah perbedaan antara najis dan hadas? Kalau najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Anak-anak, ada 3 macam najis. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Yang ringan yaitu najis mukhafafah. Najis yang sedang yaitu najis mutawasitoh, dan najis yang berat adalah najis mughalladhoh. Yang pertama, ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini tergolong najis ringan. Ya, contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Bagaimanakah cara mensucikannya? Cara mensucikannya sangat mudah, yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Berikutnya adalah najis pertengahan atau najis yang sedang, yaitu najis mutawasitoh. Contoh dari najis mutawasitoh adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada najis hukmiyah dan yang kedua ada najis ainiyah. Apakah pengertian dari najis hukmiyah? Najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikan najis hukmiyah ini adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikan najis ainiyah adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Selanjutnya adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis mughalladhoh. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mencucikannya adalah melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Satu kali di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Anak-anak, kalau tadi kita sudah membahas tentang najis, sekarang kita membahas tentang hadas. Ya, hadas ada 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Yang pertama, kita akan membahas tentang hadas kecil.
Hadas kecil itu cara mensucikannya dengan berwudu, dan bila tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Kemudian, sebab-sebab dari hadas kecil adalah yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hadas besar. Hadas besar, cara menyucikannya yaitu dengan mandi wajib. Bila tidak ada air, bisa diganti dengan tayamum. Kemudian, sebab-sebab dari hadas besar, yang pertama adalah berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam adalah meninggal dunia. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan darah haid? Yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kemudian ada darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Selanjutnya ada darah istihadah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Jadi kalau anak-anak mengeluarkan darah istihadah, kalian tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat fardu. Kemudian ada tayamum. Tayamum yaitu pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai ruksah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Tayamum ini dilakukan dengan menggunakan debu yang suci. Kapankah kita boleh bertayamum? Syarat boleh bertayamum yaitu yang pertama, ketika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya sedang sakit, dan dikhawatirkan sakitnya bertambah parah ketika terkena air. Yang ketiga yaitu telah masuk waktu sholat. Anak-anak, perhatikan tata cara tayamum berikut ini. Yang pertama adalah niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahati sholati fardol lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Kemudian mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Anak-anak, tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yaitu ada air, debu, dan batu. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya.
Selanjutnya, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga dengan mandi janabat atau junub. Tata cara mandi wajib yang pertama adalah niat, yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardol lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian, wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara berwudhu yang pertama adalah niat. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghori fardol lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Kemudian membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala. Juga disunahkan membasuh telinga. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib, yaitu dilakukan secara berurutan. Dan disunahkan berdoa setelah wudhu. Anak-anak, ini adalah doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Anak-anak, hikmah atau manfaat toharoh yaitu yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Selanjutnya, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jadi kalau kita mau menjaga kebersihan, maka insya Allah kita akan selalu sehat. Dan hikmah selanjutnya yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Anak-anak, kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama tentang toharoh. Toharoh tadi artinya adalah bersuci, baik bersuci dari najis maupun dari hadas. Kemudian tayamum. Tayamum adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu.
Rukun tayamum yaitu niat, mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan tanah dan tertib. Kemudian mandi wajib adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib adalah niat dan mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata. Jadi anak-anak, kita harus selalu senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dimanapun dan kapanpun, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.